Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 H3 S1 Manajemen atas nama Ainur Ella, Anissa Selmalia Putri, Dia Patona, Habib Khiyari Abdun Nasir, Maulana Ilyasa, dan Mutiara Nuraini. Presentasi kami membahas tentang pengaruh kebijakan moneter saat pandemi. Next, pengertian kebijakan moneter. Kami mengambil 3 pengertian. Yang pertama dari Wikipedia. Wikipedia mengatakan bahwa kebijakan moneter adalah sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral dalam bentuk pengaturan persediaan uang untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuannya ialah mencegah terjadinya peningkatan uang beredar secara berlebihan atau sangat kurang. Yang kedua, dari Muana Nanga. Muana Nanga mengatakan bahwa kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh otoritas moneter dengan mengendalikan jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga untuk mempengaruhi tingkat permintaan agregat, serta menguranginya dan mengurangi ketidakstabilan ekonomi. Dan yang terakhir, menurut M. Nasir, kebijakan moneter adalah segala tindakan menyampaikan tujuan kebijakan moneter. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Yang kedua, menjaga stabilitas ekonomi yang meliputi pertumbuhan arus barang dan jasa harus seimbang dengan pertumbuhan arus barang dan jasa yang tersedia. Yang ketiga, keseimbangan neraca pembayaran. Yang ketiga, kesempatan kerja. Dan yang terakhir, memperdagangkan mata uang sebagai alat pertukaran atau medium of change dalam perekonomian. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang jenis kebijakan moneter yang ada di Indonesia. Yang pertama ada kebijakan moneter kontraktif dan kedua kebijakan moneter ekspansif. Kebijakan moneter kontraktif adalah kebijakan moneter yang membatasi atau mengurangi jumlah uang beredar. Hal ini dikarenakan perekonomian sedang mengalami kenaikan dilakukan jika kondisi perekonomian mengalami laju inflasi yang sangat tinggi. Sedangkan kebijakan moneter ekspansif adalah kebijakan moneter dengan cara menambah jumlah uang yang beredar dengan tujuan untuk mengurangi pengurangan dan peningkatan daya beli masyarakat pada saat perekonomian sedang melemah atau resesi. Jadi, otoritas moneter akan menambah jumlah uang yang beredar untuk meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat dengan pembelian modal misalnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya ada indikator keberhasilan kebijakan moneter. Yang pertama ada uang beredar atau monetary targeting ya. Kemudian yang kedua ada penargetan nilai tukar, yaitu exchange rate targeting. Kemudian ada target inflasi atau inflation targeting ya. Itu. Next. Selanjutnya ada instrumen kebijakan moneter. Yang pertama ada kebijakan operasi pasar terbuka, yang dimana merupakan salah satu kebijakan yang dapat diambil oleh bank sentral untuk menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Yang kedua, kebijakan cadangan kas, yang dimana merupakan kebijakan di mana bank sentral dapat membuat peraturan untuk menaikkan atau menurunkan cadangan kas. Yang ketiga, kebijakan kredit tetap, yang dimana merupakan kebijakan tentang pemberian kredit kepada masyarakat, di mana Bank Umum tetap memberikan kredit namun pemberiannya harus benar disesuaikan dengan syarat. Yang keempat, kebijakan diskonto, yang dimana kebijakan pemerintah di mana dapat menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara mengubah diskonto Bank Umum. Dan yang terakhir, kebijakan dorongan moral, yang dimana kebijakan bank sentral dengan memberikan pengumuman pidato dan edaran yang ditunjukkan pada Bank Umum
dan pelaku moneter lainnya berupa ajakan atau larangan untuk menahan pinjaman tabungan ataupun melepaskan pinjaman. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, tujuan kebijakan moneter. Presiden RI Bapak Joko Widodo menerbitkan Inpres nomor 4 tahun 2020 yang menginstruksikan seluruh menteri atau pimpinan, gubernur, bupati, wali kota mempercepat refocusing kegiatan realokasi anggaran dan pengadaan barang jasa penanganan COVID-19. Yang kedua, Kementerian Keuangan merealokasi dana APBN sebesar 62,3 triliun. Dana tersebut diambil dari anggaran perjalanan dinas, belanja non-operasional, honor-honor untuk penanganan atau pengendalian COVID-19, perlindungan sosial, dan insentif dunia usaha. APBD juga diharapkan direfocusing dan realokasi untuk 3 hal tersebut. Yang nomor 3, Kemenke menerbitkan PMK 23 tahun 2020 memberikan stimulus pajak untuk karyawan dan dunia usaha, yaitu pajak penghasilan karyawan ditanggung pemerintah dan pembahasan pajak penghasilan impor dan pengurangan angsuran PPh pasal 25. Baik, terima kasih penjelasan dari saya. Dilanjut oleh teman saya selanjutnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan yang sudah tadi teman saya bacakan semua. Dari kesimpulan ini dalam kebijakan moneter yang diambil pemerintah, yaitu jadi wabah COVID yang kita alami mempengaruhi seluruh dunia karena telah menyebar ke 199 negara, dan setiap negara yang terjangkit COVID-19 mengambil tindakan yang cepat untuk menangani COVID dan mengurangi dampak sosial ekonomi. Jadi pemerintah Indonesia mengambil kebijakan yang komprehensif di bidang fiskal dan moneter untuk menghadapi COVID-19, dan usaha ini tidak sia-sia mengingat dampak dari pandemi sendiri tidak terlalu parah seperti di negara lain. Mungkin segitu dari kesimpulan saya. Mangga dilanjut. Cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Semoga kami bisa lebih baik ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.